Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, muatan IPA, yaitu tentang kelainan tulang dan otot. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu gangguan dan kelainan pada tulang. Nah, coba kalian amati dari kedua gambar berikut. 1, seorang bapaknya berdiri tegak, yang satunya membungkuk. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Nah, kalian bisa tahu ya, nah, ini adalah gambar yang menunjukkan tulang yang normal. Yang satunya tidak normal karena ini tulangnya membungkuk. Kelainan pada tulang itu ada beberapa macam. Di antaranya ada fraktura atau patah tulang, fisura retak tulang, kemudian osteoporosis, kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Nah, untuk fraktura dan fisura, ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Nah, seperti ini. Ini adalah fisura atau retak tulang. Ada keretakan dalam tulang tersebut. Kemudian, apa itu osteoporosis? Nah, sedangkan osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nah, silahkan kalian amati. Ini adalah gambar tulang yang normal. Nah, yang satunya adalah tulang dengan osteoporosis. Jadi, kepadatannya menjadi tidak padat lagi, menjadi renggang-renggang seperti ini. Nah, selanjutnya tadi ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Apa perbedaannya? Kalau kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Nah, ini. Jadi karena kebiasaan sikap duduk yang salah. Jadi tulangnya menjadi membengkok ke belakang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada lordosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan. Kalau ke belakang tadi kifosis, kalau ke arah depan, ini adalah lordosis. Kemudian ada juga skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini juga akibat posisi duduk yang salah, bisa mengakibatkan skoliosis. Nah, lalu bagaimana cara sikap duduk yang benar agar kita terhindar dari skoliosis, lordosis, maupun kifosis? Nah, jadi coba silahkan perhatikan gambar duduk berikut. Gambar 3 orang yang sedang duduk berikut. Nah, jadi gambar yang betul adalah seperti ini. Jadi tidak terlalu membungkuk ke depan ataupun tidak terlalu belakang, tapi posisi duduknya adalah posisi duduk dengan tegak, dengan benar seperti ini. Seperti gambar yang ini. Ini adalah sikap duduk yang benar. Selanjutnya akan kita pelajari gangguan dan kelainan pada otot dan cara menjaga kesehatannya. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa anak yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Ada yang main bulu tangkis, ada yang main sepak bola, ada bola basket. Nah, apakah kalian juga sering melakukan olahraga? Ya. Dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tak lentur. Olahraga tentunya sangat penting bagi tubuh kita.
Tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia ada 4. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, kemudian stif atau kaku leher, dan juga ada tetanus. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ini adalah hipertrofi. Atrofi. Nah, ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun seperti ini. Kalau normal seperti ini, kalau atrofi menjadi mengecil. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga, nah, apa saja perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi? Nah, kalau normal seperti ini selnya. Nah, sedangkan tadi kalau atrofi mengecil seperti ini sel ototnya. Sedangkan hipertrofi, nah itu juga menjadi membesar seperti ini. Kemudian tadi stif atau kaku leher. Stif atau kaku leher yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian tetanus. Kalau tetanus yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, ini ada percakapan, beberapa hari yang lalu leherku terasa kaku. Mungkin karena aku salah posisi tidur ketika tertidur di kursi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Baguslah jika kamu sudah tidak apa-apa. Gangguan pada otot bisa terjadi karena kebiasaan yang salah. Kira-kira apa saja penyebab gangguan atau penyakit pada otot? Nah, penyebab gangguan atau penyakit pada otot bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Bisa juga karena infeksi bakteri atau virus. Ada juga karena kebiasaan yang salah. Nah, contoh kebiasaan yang salah diantara ini. Membaca buku dengan posisi tidur. Jadi sebaiknya ketika kita membaca buku, sebaiknya dengan posisi duduk. Oke. Kemudian yang kedua, membawa beban yang terlalu berat. Nah, kemudian berjalan dengan tubuh membungkuk. Juga kurang bagus. Kemudian tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, ini tidurnya di posisi seperti ini. Kemudian menulis dengan posisi duduk yang tidak benar, juga kebiasaan yang salah. Jadi sebaiknya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang salah ini agar otot kita senantiasa dalam keadaan sehat. Menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Melalui apa? Melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur
dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Kemudian agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Kemudian, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Semoga dengan kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, kita akan terhindar dari kelainan pada organ gerak kita. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.